Oke, jadi untuk pengerjaannya udah selesai dan saya bakal coba buat demoin. Jadi requestnya itu kita diminta untuk ngebikin sebuah web, yaitu personal e-commerce, di mana di sana itu nantinya si pengunjung bisa melihat produk, melihat detail produk, melihat data tentang kami, kemudian ada kontak dan juga ada artikel. Lalu ya ada beberapa fungsi admin di mana si admin itu bisa memanage data produk, data di web dan beberapa data lain. Oke, kita bakal langsung aja coba buat demoin. Jadi ini adalah halaman beranda atau halaman home yang nantinya bakalan dilihat sama si pengunjung. Jadi kalau kita coba explore di sini ada hero section di mana di sini kita punya carousel. Kita bisa lihat di sini ada beberapa carousel foto produk. Nanti data carousel ini nanti bisa diedit ya, jadi bisa diatur di admin. Jadi si admin bisa menyesuaikan data yang nantinya pengen ditampilin di sini. Kemudian ya kita coba demoin satu persatu ya. Jadi apa aja data yang nantinya bisa di manage sama si admin. Jadi data yang nantinya bisa diatur atau diubah sama si admin itu berupa data alamat. Ini data pertama itu data alamat, kemudian data email, lalu ada data icon. Di sini kalau kita lihat di sini ada icon ya. Kemudian ada juga web title. Lalu di bagian sini di hero section itu kita punya hero label, lalu ada hero text ya. Jadi ini teks ini bisa kedua teks ini bisa diubah nantinya. Ya ada carousel, lalu next itu ada features ya, ada kelebihan-kelebihan dari si web ini. Nanti seperti data ini itu bisa ditambahin ya, misal pengen nambahin kualitas terbaru atau fitur terbaru, itu nanti bisa ditambahin nanti bisa ditambahin di admin. Jadi kita bisa pilih icon, lalu kasih title, kemudian kasih deskripsi ya dari fitur itu. Kemudian itu ada section produk ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada section produk di halaman home. Itu kita hanya tampilin 4 produk. Kita bisa lihat di sini ada beberapa produk yang udah saya tambahin untuk displaynya seperti ini. Jadi di produk itu ada produk thumbnail, kemudian ada title, lalu ada deskripsi singkat, kemudian ada harga dan juga ada button detail. Nah nantinya kalau kita klik di bagian detail itu dia bakal secara otomatis nge-open detail page ya. Kemudian itu di bagian sini ada bagian apa ya, ini statistik ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada berapa customer yang senang, kemudian ada berapa persen quality of service, dan juga ada berapa persen dari quality certificate, dan juga ada berapa total produk yang masih tersedia. Kemudian di bagian hanya itu ada testimoni. Jadi di sini kita nampilin data-data testimoni dari customer ya, dan data ini nantinya bisa ditambah, diedit ataupun dihapus di admin. Lalu di sini ada section footer, kita bisa lihat di sini datanya itu sesuai ya dengan tentunya datanya ini bisa di customize juga nih di sini, seperti nama web, lalu ada label, lalu ada apa lagi nih, ada social media, ada address, email, phone, itu nantinya bisa di manage di admin. Next itu di bagian Hacksoft kita bisa lihat ini ada copyright. Jadi copyright ini juga bisa diatur di admin. Lalu di bagian sini kita bisa lihat ada chat ini ya, mengambang. Ini kita lihat ada icon chat mengambang, dan kalau nantinya kita klik atau user klik itu dia bakal secara otomatis nge-open window seperti ini. Jadi kita bisa lihat di sini ada kayak chat gitu, dan kalau diklik di open chat itu akan secara otomatis nge-open link WhatsApp ya, seperti ini. Jadi akan secara otomatis diarahkan ke WhatsApp. Nah, link atau value dari link yang nantinya akan dibuka, atau chat WhatsApp yang nantinya akan dibuka, itu nantinya bisa diatur di admin ya. Ini kan kita bisa lihat ini linknya ya, seperti ini chat yang udah kita atur, dan nantinya itu value-nya bisa di manage di admin seperti itu. Oke, next itu kita bakal coba langsung aja masuk ke produk dulu ya. Kita bisa lihat detail produk. Nah ini di halaman produk itu seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini ada search
search input, lalu ada kategori. Jadi kita bisa melakukan manage atau kita bisa mendisplay data berdasarkan kategori. Jadi kita lihat untuk masing-masing produk itu mempunyai kategori tersendiri ya. Ada juga kategori yang sama. Katakanlah kita pengen lihat data kategori sambal. Nah, ini ada dua produk ya dengan kategori sambal. Lalu kalau kita lihat kalau kita pengen lihat potato chips seperti itu, jadi bakal muncul potato chips balado seperti itu. Ya itu untuk produk ya. Jadi kalau kita coba search juga di sini, jadi kita coba search teri kacang gitu ya. Jadi teri kacang gini dan kita enter, lalu kita nantinya bakal secara otomatis nge-open produk teri kacang seperti ini. Jadi itu udah working ya di bagian search. Lalu kita bakal move ke detail produk. Jadi kalau kita klik di bagian detail itu nanti kita diarahkan ke halaman detail ya. Jadi ya kita coba start server. Ini server saya down ya. Ini kemungkinan besar device. Nah, ini adalah halaman detail. Jadi kalau kita lihat di sini ada foto produk, lalu ada sambal. Di sini ada sambal teri kacang, lalu ada kategori dan juga ada berapa harganya. Lalu di sini itu ada deskripsi. Nah, nanti deskripsinya itu bisa ditambah ya. Jadi kita bisa di sini ada beberapa deskripsi yang udah saya tambahin. Tentu aja untuk setiap produk itu deskripsinya bisa diatur atau juga bisa di manage ya di admin. Nah, di sini ada button pesan sekarang. Nah, button pesan sekarang ini dikarenakan di requestnya itu kita nggak sampai ke payment ya. Jadi hanya sebatas di the produk kalau saya lihat. Nah, di sini ada button pesan sekarang. Nah, nantinya ini begitu diklik ini dia bakal secara otomatis nge-open link ya. Jadi ada external link. Jadi setiap produk itu nantinya itu dalam proses pembuatan produk itu bisa dimasukkan external link seperti itu. Jadi setiap produk itu bisa ditentukan external linknya itu apa seperti itu. Jadi begitu diklik, nah itu nanti akan secara otomatis diarahkan ke link yang udah ditentukan. Misal kita ambil link dari Shopee seperti itu. Jadi kalau kita masukin di sini dan user akan ngeklik itu nanti kita akan secara otomatis diarahkan ke Shopee seperti itu. Oke, itu untuk detail produk ya. Kemudian itu di bagian tentang kami. Jadi kalau kita lihat di sini itu ada page tentang kami. Nah, data-data di sini itu bisa diatur di admin ya. Jadi kita bisa atur data deskripsi, lalu ada visi misi, kemudian ada beberapa features di sini. Nah, data features ini itu mengikuti dengan data yang kita sesuaikan di seperti di home tadi ya. Next itu di bagian kontak. Jadi kalau kita lihat di bagian kontak itu dia seperti ini. Jadi ada section kontak. Nah, di sini itu ada peta ya. Jadi itu ada map. Nah, data map ini nanti bisa diatur di admin ya. Jadi katakanlah ini untuk initial value-nya kan wilayahnya di sini. Jadi misal ini pengen dirubah itu data, jadi nantinya bisa mengubahnya di admin. Kemudian di bagian sini itu ada ini ya, ada form. Nah, form ini itu udah berfungsi ya. Jadi misal kalau kita coba input data seperti ini gini ya, dan kita coba klik di submit, itu nantinya pesannya akan masuk ya. Jadi pesannya itu akan masuk. Nah, di sini ada pesan sukses, pesan berhasil kami terima, kami akan segera menghubungi Anda kembali. Jadi pesan yang dimasukin sama si pelanggan atau pengunjung tadi itu udah berhasil kita record dan kita berhasil kita simpan di database. Nah, pesannya tadi itu bisa diakses di admin. Oke, next itu di bagian artikel. Jadi dikarenakan ada request juga ya untuk menampilkan video di webnya, tapi akan lebih baik kalau kita letakinnya itu nggak sembarangan ya. Jadi kalau kita pengen letakin video di web itu di sini saya inisiatif untuk nampilinnya itu ke dalam artikel. Jadi selain bisa menampilkan video di artikel ini juga bisa menambahkan foto-foto lain, juga bisa menambahkan semacam kayak blogging seperti itu. Jadi ya bisa diletakin di sini. Untuk contoh ya, jadi di sini saya udah coba bikin dua contoh artikel. Untuk datanya itu masih dummy ya, karena hanya keperluan contoh aja ya. Jadi kalau kita coba perbaiki server, nah di sini itu ada baca artikel, kita bisa lihat di sini. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita udah berhasil nambahin data video.
Kemudian di bagian artikel lain itu kalau kita lihat di sini, nah di sini kita bisa nambahin foto. Jadi di artikel ini si admin bisa mengatur dengan lebih leluasa. Dia bisa menambahkan uh, baik itu foto, video ataupun beberapa file lain karena kita udah bikin mekanismenya ya. Oke, next itu kita bakal coba langsung aja ke admin. Jadi kalau kita coba copy ini dan kita ke sini lalu kita masuk ke admin gini ya. Jadi /admin. Nah, kita nanti diarahkan ke halaman admin. Tapi sebelum itu kita mesti melakukan login terlebih dahulu ya. Jadi untuk login admin itu kita bisa gunain root. Untuk username dan passwordnya juga root. Jadi kalau kita enter, ini nantinya kita bakalan secara otomatis berhasil login dan kita diarahkan ke halaman admin. Oke, good. Nah, di sini ini adalah halaman admin. Ini adalah dashboard di mana kita bisa memantau beberapa data seperti udah ada berapa data produk, udah ada berapa data artikel dan juga udah berapa ada data carousel dan beberapa data lain. Kita bisa masuk ke data produk. Nah, di sini kita bisa lihat kita udah nambahin beberapa produk. Di sini ada 4 produk. Di sini kita bisa tambahin produk baru. Oke, gini. Ini kita bisa tambahin produk baru. Kita masukin nama produk, kategori, lalu ada harga. Kemudian ada deskripsi singkat, ada deskripsi. Jadi kita bisa masukin deskripsi, bisa masukin deskripsi yang singkat juga, bisa juga deskripsi yang lebih detail ya. Kemudian di link eksternal, jadi ini yang kata saya tadi, ya setiap produk itu kita masukin link eksternal. Kenapa? Karena memang fitur untuk checkout atau fitur untuk order itu nggak ada ya, karena nggak masuk request ya. Ya jadi nanti ketika si pengunjung atau si user itu mengklik di bagian beli sekarang, nah itu akan secara otomatis diarahkan ke link yang udah kita tetapin di sini. Kita bisa tetapin link apapun ya. Nah, di bagian terakhir itu ada foto produk. Jadi kita bisa memilih foto mana yang bisa kita asosiatkan ke produk yang udah kita bikin. Itu untuk tambah produk. Oke, next itu di sini kita juga bisa di bagian action kita bisa lihat itu ada button buat melakukan pengeditan data. Jadi kita bisa mengedit data, kita bisa mengubah nama produk, ya lalu ada kategori, harga, deskripsi, link eksternal, foto produk. Jadi itu bisa kita atur di edit ya. Next itu di sini ada button buat menghapus data ya. Jadi kalau kita klik di sini nanti datanya akan secara otomatis terhapus. Itu untuk produk. Kemudian di bagian data artikel. Jadi di sini kita juga bisa memanage data artikel ya. Jadi ya kita coba refresh. Dan ya di sini kita ada 2 data artikel. Jadi kita bisa tambahin data artikel, lalu kita bisa edit datanya tadi seperti ini. Oke, seperti yang saya bilang tadi, ini untuk editornya ini kita udah miripin atau kita udah bikin seperti Word ya, jadi Microsoft Word. Jadi untuk proses layouting, deskripsinya itu menjadi lebih gampang. Itu untuk data artikel. Ya selebihnya value-nya kurang lebih sama dengan data produk. Kemudian di bagian data carousel, jadi kita bisa lihat di halaman home itu kan ada carouselnya ya, jadi ada slidernya itu. Oke, kalau kita coba enter, nah di sini ada slider. Ini datanya ini bisa kita atur di admin ya. Kita bisa lihat ini ada 2 data. Jadi kalau kita pengen tambahin carousel itu kita masukin label. Labelnya itu label yang ini ya. Jadi di sini ada tulisan ya di tengah-tengah ini, itu namanya label. Jadi kita bisa masukin value, lalu kita upload foto yang pengen kita jadiin ya jadiin item carouselnya. Itu untuk carousel. Kemudian ada data features di sini atau data fitur. Ya, data fitur tadi itu letaknya itu di sini ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada 3 fitur. Nah, ini datanya bisa kita tambahin lagi nantinya. Kita bisa lihat ini datanya udah sesuai ya. Jadi ya nanti kita bisa tambah data fitur, kita bisa edit, kita bisa hapus. Kemudian di bagian testimoni, jadi ya kita bisa lihat di sini di home itu kan ada testimoni. Seperti yang saya bilang tadi, kita bisa nambahin data testimoni. Jadi kita bisa kalau kita pengen tambahin testimoni, kita klik aja di tambah testi.
Ya kita masukin nama, profesi, lalu ada bintang. Ya kita bisa lihat untuk max bintangnya itu kan ini ya 5. Jadi kalau seandainya kita pengen masukin sempurna, jadi kita masukin 5 gitu. Kalau kita pengen 3, masukin 3, jadi gitu ya untuk sistem bintangnya. Lalu kita masukin notes. Nah, notes itu untuk value yang ini ya. Itu notes, kemudian foto profile. Nah, foto profile itu yang ini. Oke, itu untuk testimoni. Kemudian itu ada di bagian data sosial media. Nah, di sosial media itu kurang lebih sama. Jadi kalau kita lihat di sini kita punya dua data sosial media, yaitu Instagram dan juga Facebook. Hanya saja untuk icon dan value-nya ini masih kurang tepat ya, karena emang saya dummy aja untuk bikinnya. Jadi untuk icon ini kita gunain font awesome class code ya. Jadi untuk nanti bisa searching aja. Misal pengen tambahin akun Facebook, jadi searching aja font awesome class name Facebook seperti itu. Jadi bakal dimunculin nantinya untuk kode kelasnya ya. Jadi ya kita coba cek aja ya di bagian sorry, di bagian edit ini ya kita bisa lihat untuk data yang diminta itu label, value, dan juga ada icon. Nah, icon ini yang maksud saya itu adalah kelas dari kelas name dari font awesome. Ya kita bisa lihat di sini ada font awesome solid, va, car, side ini ya. Jadi sisi samping dari mobil seperti itu. Jadi kalau kita cancel ya itu untuk bagian dari data sosial media. Jadi kita bisa tambahin. Kita juga bisa validasi di sini. Kita bisa lihat ini ada dua data ya. Oke, untuk icon dan value-nya ini sesuai ya dengan data yang ada di sini. Next itu di bagian pesan masuk. Nah, di bagian pesan masuk ini seperti kayak inbox-nya ya. Jadi tadi kan di bagian kontak itu kan si pelanggan atau si pengunjung itu bisa memasukkan ini ya pesan ya. Jadi pesannya tadi itu bakal masuk di sini. Jadi kita bisa lihat ini ada pesan masuk. Oke, pesan masuk terbaru ya tadi. Oke, kalau saya nggak salah tadinya. Oke, pesannya udah masuk. Nah, di bagian action itu kan ada button buat reply ya. Jadi nanti kalau ini di open di device yang memiliki aplikasi Gmail, itu akan secara otomatis ngebuka Gmail dan membuat pesan baru ke alamat ini ya, seperti itu. Kemudian di bagian sini ada file uploader. Jadi ada menu di mana kita bisa mengupload file ke sistem, lalu kita bisa mendapatkan linknya ya. Jadi saya contohin ya. Jadi saya contohin coba upload satu link ya. Ini satu file. Jadi kalau kita submit, nah nantinya itu kita bakal mendapatkan ini ya, file uploaded address. Jadi ini ada alamat file yang kita upload. Jadi kalau kita coba open di new tab seperti ini, nah ini kita udah bisa mendapatkan data gambarnya yang baru aja kita upload. Kita perhatiin ya di sini, ini linknya itu berupa hash ya untuk file name-nya, lalu di sini ada file storage, nah ini localhost. Jadi itu artinya untuk file ini itu udah tersimpan di server. Nah ini datanya ini bisa kita gunain kalau kita pengen misal ya kita pengen ubah data artikel. Jadi gini, kita coba ubah data yang ini dulu ya. Oke, nah di sini kan kita bisa tambahin data foto baru ya. Jadi kalau kita enter, nah di sini kan ada insert image. Nah di bagian itu kan ada beberapa opsi ya. Jadi sini kita bisa upload by URL, browse, dan juga open file stack image picker seperti itu. Nah, opsi yang paling kemungkinan besar working itu di by URL. Jadi kita bisa get URL online ataupun kita bisa get URL lokal. Jadi kalau kita pengen lokal itu kita paste aja link yang udah kita dapat ini ya. Jadi itu adalah salah satu fungsi dari file uploader. Jadi kita bisa nge-upload file kita dulu secara lokal biar bisa kita akses di datanya ya. Oke, di sini servernya mati. Kita coba load ulang. Sini. Nah, di sini data gambarnya udah berhasil keload. Nah, sini kita bisa atur aja untuk posisi dan juga size mungkin. Jadi itu nanti bisa kita atur. Nah, kita simpan artikel ini dan ya kita coba cek lagi di front end atau di pengunjung. Jadi kita coba cek di sini.
Oke, jadi untuk datanya itu udah berhasil kita tambahin seperti itu. Jadi itu salah satu fungsi dari file uploader. Begitu juga untuk video ya. Jadi kalau kita lihat di artikel tadi kan ada artikel yang memuat video ya di sini. Nah, datanya itu seperti tadi ya. Jadi kita bisa lihat di sini kita bisa memuat video itu kita menggunakan file uploader. Jadi caranya itu seperti ini. Jadi kita coba edit dulu yang ini. Oke, saya coba hidupin dulu dan ya, ini. Oke, nah di sini kita udah bisa lihat ini datanya seperti ini. Untuk kontennya ya, di sini ada video, cuma di sini nggak ke play. Kenapa? Memang karena dia nggak bisa ke play di sini ya. Dia nanti bisa ke play di sini. Oke, jadi cara nambahinnya itu di sini kita coba tambahin video baru. Kita ke bagian more rich ini, lalu ada di sini insert video. Nah, di bagian sini itu kita juga bakal nge-paste video URL. Cuma kita nggak langsung gunain ini, oke, karena memang ini ada keterbatasan. Nah, kita bisa gunain di bagian sini itu ada code-nya ya, code view. Nah, di code view itu kita bisa lihat di sini ada beberapa source yang udah saya tambahin seperti ini. Jadi kita bisa copy aja ini. Source-nya kurang lebih seperti ini. Jadi gini, dan ya kita coba enter lalu kita paste. Nah, di sini seharusnya itu bakal ada dua video yang muncul nantinya. Jadi kalau kita coba close untuk code view, nah di sini ada dua video yang muncul ya. Dan ya kita upload aja file video seperti tadi. Jadi kita upload file video di file uploader, lalu kita copy dan kita letakin kopian addressnya itu ke source tag ini ya, seperti itu. Oke, kalau kita coba save di sini, nah itu nanti dan kita cek di sini itu akan ada dua video yang keload seperti ini. Oke, itu untuk data artikel dan juga file uploader. Jadi kita annex itu ke bagian settings. Nah, di bagian settings ini ya kita bisa mengubah data beberapa ya, seperti web icon. Jadi kita bisa lihat ini kan ada web icon. Nah, datanya itu bisa kita atur di sini. Kemudian ada ya ini kan ada style web icon ini ya. Ini ada style web icon, jadi kita bisa atur di sini untuk value-nya itu menggunakan CSS styling ya. Jadi kita bisa lihat ini, kita bisa mengatur lebar dari icon itu 64 pixel, lalu tingginya 64, lalu objeknya itu cover, lalu ada border radiusnya itu 50%. Jadi kita atur value atau styling dari ini ya, dari icon ini seperti itu. Jadi kita bisa styling di sini. Kemudian ada web title. Jadi kita bisa lihat di sini ada kan web title. Nah, ini datanya bisa kita atur di sini. Lalu ada address, email, phone. Ini kan ada WhatsApp chat link. Jadi tadi kan saya bilang untuk data link yang dibuka setelah mengklik open chat ini itu nantinya bisa diatur. Nah, tempat ngaturnya di sini ya. Jadi nanti bisa diubah sesuai dengan nomor WhatsAppnya. Kemudian ada copy, lalu ada map, lalu ada hero label, hero tag, satisfied customer, dan beberapa data lain seperti about, visi dan misi seperti itu. Oke, mungkin seperti itu aja ya untuk display, untuk demo dari pengerjaannya. Jadi kita udah coba bikin dan udah coba menyesuaikan dengan request, dan ya mudah-mudahan hasilnya bisa diterima dan ya penjelasan atau demonya ini bisa dimengerti. Oke, saya ucapkan terima kasih.